Oke, shalom semua. Selamat tahun baru ya. Oke, mari kita ucapkan dulu kembali pengakuan iman rasuli untuk ingat kembali ya. Pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, itu pengakuan iman rasuli. Dan kita kita baru membahas kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu kalimat pertama ya. Nah, di dalam kalimat pertama ini kita sudah bahas 4 hal. Pertama adalah aku percaya, kedua percaya, ketiga Allah, keempat Bapa yang Maha Kuasa, dan hari ini kita akan bahas soal Khalik langit dan bumi. Nah, kata Khalik ini sebenarnya kata dalam bahasa Arab yang artinya pencipta. Jadi Khalik langit dan bumi itu artinya pencipta langit dan bumi. Hari ini kita mau belajar soal Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan saya mau bahas beberapa hal di sini. Pertama, saudara, ini tidak berarti bahwa hanya Allah Bapa yang mencipta. Karena saudara, kalau saudara melihat struktur dari pengakuan iman ini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kelihatannya ada pembahasan tentang Tritunggal, 3 pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, waktu pembahasan tentang Bapa, Khalik langit dan bumi, maka dari struktur itu terlihat bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Bapa. Walaupun di dalam struktur pengakuan iman rasuli demikian, tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa hanya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tidak, ya. Pertama-tama kita melihat bahwa Alkitab juga bersaksi bahwa Sang Anak, pribadi kedua dari Tritunggal, atau Yesus, itu juga dikatakan sebagai pencipta dunia ini. Kita lihat Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, konteksnya Yesus, ya, logos, firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Lalu Paulus dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah, konteksnya Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus pencipta. Lalu penulis surat Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, berarti konteksnya anak Yesus, yang telah ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Yesus itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, Tuhan ini Tuhan Yesus, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Lalu 1 Korintus 8 ayat 6, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan.
Lalu wahyu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Berarti itu Yesus kan? Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Maka sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu juga adalah pencipta dunia ini. Dan ini sekaligus kita bisa jadikan sebagai dasar bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Karena kalau Yesus hanya nabi, tanyakanlah pada mereka, nabi mana yang mencipta dunia? Kalau Yesus itu hanya malaikat seperti kata saksi Yehova, malaikat mana yang menciptakan segala sesuatu? Kalau Yesus hanya guru moral, guru mana yang menciptakan alam semesta ini? Maka sebenarnya di sini kita bisa lihat juga bahwa justru itu membuktikan bahwa ada banyak perbuatan Yesus yang adalah perbuatan Allah. Salah satunya adalah mencipta. Sehingga kalau Yesus mencipta, itu berarti Dia harus Allah. Tidak bisa tidak. Herlo bilang begini, hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada. Kalau begitu Allah Bapa mencipta, Tuhan Yesus Kristus juga mencipta. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus juga ikut mencipta. Lihat Kejadian 1 ayat 2 ya. Kejadian 1 ayat 1 kan Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dalam konteks penciptaan dunia, lalu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini melayang-layang bikin apa? Dalam bahasa Ibraninya merakefet, ya, yang biasa kata itu dipakai untuk seekor induk burung itu mengerami telurnya sampai akhirnya telur-telur itu menghasilkan sebuah kehidupan, yaitu anak burung keluar. Ya, nah itu kata merakefet itu yang dipakai. Dengan kata lain di sini, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, terus roh Allah merakefet, artinya roh Allah bekerja menghasilkan kehidupan. Maka itu berarti Roh Kudus itu atau Roh Allah juga itu turut mencipta dunia ini, ya. Ayub 26 ayat 13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Kata nafas ini dari bahasa Ibrani ruah, ya. Ruah itu roh. Makanya dalam terjemahan King James, by His Spirit, melalui atau oleh rohnya langit menjadi cerah. Itu konteksnya penciptaan. Maka Roh Kudus juga mencipta. Dan pasal 33 ayat 44. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah membuat aku atau mencipta aku. Kalau begitu di sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus juga itu turut mencipta. Charles Ryrie bilang begini, Roh Kudus berperan serta dalam penciptaan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan segala jenis hewan. Mazmur 104. Dan penciptaan manusia. Ayub 27 dan 33. Dengan demikian ruang lingkup aktivitasnya mencakup seluruh segi dasar dalam penciptaan. Kalau begitu Allah Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau begitu jamak. Maka disinilah Bapa, Anak, Roh Kudus itulah bekerja sama dalam penciptaan. Memang Bapa, Anak, Roh Kudus ini kerjasama terus. Waktu mencipta kerjasama, waktu menebus juga kerjasama, ya. Waktu Yesus bangkit itu juga kerjasama, sampai akhir zaman juga kerjasama. Maka sebenarnya kalau kita belajar tentang Tritunggal itu ada aspek praktisnya. Tritunggal mengajar tentang kerjasama Kristiani, ya. Kalau Bapa mencipta, dia layak disembah. Kalau Anak mencipta, dia layak disembah. Kalau Roh Kudus mencipta, maka dia layak
disembah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Khalik Allah, Khalik langit dan bumi itu mencakup Tritunggal. Lalu yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak berarti bahwa hanya langit dan bumi yang diciptakan dalam pengertian modern. Maksudnya pengertian modern itu begini. Kalau kita katakan bumi dalam pengertian modern, maka itu hanya menunjuk pada bola bumi kita. Itu tidak termasuk Mars, tidak termasuk Jupiter, tidak termasuk Saturnus, karena hanya bicara bumi. Tapi waktu Alkitab berkata dia menciptakan langit dan bumi, samayim we'arets, itu sebenarnya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu ungkapan namanya ungkapan merisme. Merisme itu adalah gaya bahasa Ibrani untuk menyatakan seluruh realitas ciptaan, tapi hanya menyebutkan bumi. Jadi walaupun hanya diucapkan bumi, tapi maksudnya bukan hanya bola bumi saja. Dan itu ditunjukkan oleh banyak ayat ya. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 cuma langit dan bumi. Tapi di sini langit dan bumi dan segala isinya. Ya, frase segala isinya itu mencakup seluruh ciptaan. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sekarang sudah ada tambahan laut dan segala isinya. Ya. Nehemia 9 ayat 6. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit. Kenapa dibilang langit? Ya langit segala langit. Karena dalam pengertian orang Ibrani, langit itu sama dengan surga. Itu tingkat 3. Ya, saudara ingat Paulus bilang bahwa aku melihat seorang Kristen diangkat ke surga tingkat 3. Itu bukan berarti surga betul-betul ada 3 tingkat. Karena kata Ibrani samayim itu bisa diartikan langit, bisa diartikan surga. Maka samayim itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama dari samayim menurut pengertian orang Ibrani adalah di atas ini, tempat burung-burung terbang. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua adalah tempat planet-planet, bintang-bintang. Itu tingkat 2. Tingkat ketiga adalah tempat kediaman Allah. Ya, maka dikatakan bahwa Allah menciptakan langit, tapi bukan hanya langit. Ya, segala langit. Berarti mulai dari atmosfer ini terus sampai ke atas. Dengan segala bala tentaranya. Bala tentara langit itu apa? Biasa kalau studi kata itu menunjuk pada dua hal. Bala tentara langit itu bisa matahari, bulan, bintang, dan semua benda-benda langit. Itu disebut bala tentara. Atau bala tentara langit itu juga bisa menunjuk pada para malaikat. Berarti Allah menciptakan langit segala langit dengan seluruh bintang-bintang dan segala macamnya, termasuk malaikat-malaikat di sana, Tuhan yang cipta. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, laut dengan segala yang ada di dalamnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ini Rasul Yohanes menegaskan di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu. Lalu Kolose 1, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Lalu Ibrani 1 ayat 2 tadi, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka di sini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa pokoknya kalau Dia berada pasti diciptakan oleh Tuhan. Di luar Tuhan, segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak kita lihat. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak, pada hari berapa Tuhan menciptakan listrik? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita urai sebenarnya itu ya, saya pernah bahas itu ya. Saya pernah bahas
secara eksposisi kejadian hari-hari penciptaan itu termasuk waktu Tuhan menciptakan terang. Dari terang itu bisa mencakup banyak hal. Karena itu maka termasuk listrik itu diciptakan oleh Tuhan, panas diciptakan oleh Tuhan, cahaya, gelombang, gaya nuklir, gravitasi, elektromagnetik dan termodinamika dan semua hukum sebab akibat itu diciptakan oleh Dia. Ya. Karena itulah maka dalam pengertian semutlak-mutlaknya, maka di sini kita menolak semua teori yang berseberangan dengan kreasionisme, termasuk penciptaan-penciptaan atau yang khusus makhluk hidup manusia. Kita menolak teori evolusi. Ya, kita menolak teori evolusi bahwa dunia diciptakan di dalam keadaan yang dari makhluk satu sel terus mengalami evolusi bertahun-tahun, juta-juta tahun baru jadi seperti sekarang ini ya. Nah, karena itu maka Allah menciptakan langit dan bumi itu mencakup segala sesuatu dalam pengertian mutlak. Sekarang yang ketiga, penciptaan ini menonjolkan beberapa sifat Allah. Ya, walaupun kalau saudara ingat waktu saya ngajar soal Allah Maha Kuasa, saya ada hal-hal yang menunjukkan Allah Maha Kuasa. Salah satunya adalah penciptaan dan pemeliharaan. Tapi itu saya lewatkan pembahasannya, karena saya akan bahas di sini bahwa Allah itu mempunyai banyak sifat dan sifatnya itu cukup banyak menonjol di dalam karya penciptaan. Itu namanya wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu penyingkapan. Nah, Allah menyingkapkan dirinya dan sifat-sifatnya itu di dalam penciptaan. Karena itu waktu kita melihat ciptaan, kita pasti melihat Allah dan melihat sifat Allah. Nah, sifat Allah apa yang muncul di dalam penciptaan? Yang pertama ini adalah kemahakuasaan Allah. Allah mencipta itu menunjukkan bahwa Dia itu maha kuasa. Sekarang lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan ini itu bahasa Ibrani-nya bara. Ya. Nah, kata bara ini adalah kata yang eksklusif. Dihubungkan dengan tindakan mencipta oleh Allah. Kalau kita bilang siapa yang menciptakan pesawat, maka tidak bisa pakai bara. Ya, manusia menciptakan robot, itu tidak bisa pakai bara. Bara ini itu hanya eksklusif dipakai oleh Allah. Ya. Nah, coba perhatikan ya, lihat Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan bara, binatang-binatang laut yang besar. Ayat 27, maka Allah menciptakan bara manusia menurut gambarnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kata bara itu eksklusif untuk Allah. Nah, sebenarnya kata mencipta itu di dalam bahasa Ibrani itu ada 3. 1 itu bara, 2 itu adalah asah, yang ketiga yatsar. Bara, asah, yatsar. Bara, asah, yatsar. Nah, kalau asah itu digunakan secara interchangeable dengan bara. Maksudnya bertukar-tukar. Kadang-kadang bara, kadang-kadang asah. Ya. Dan asah itu misalnya ya, kalau yatsar, kalau bara sama asah itu dipakai secara bolak-balik. Tapi kalau yatsar itu digunakan dalam pengertian membentuk, tapi dengan menggunakan bahan dasar. Kalau bara itu tanpa bahan dasar, dengan asah. Sekarang mari kita lihat contoh Kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, itu Dia yatsar manusia dari debu tanah.
Kenapa dipakai yatsar? Karena pakai bahan dasar. Bahan dasarnya adalah debu tanah. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk yatsar dari tanah segala binatang hutan. Maka yatsar ini artinya membentuk sesuatu dengan bahan dasar yang sudah ada. Ya, kita membangun rumah itu tidak bisa bara. Itu yatsar karena kita pakai semen, kita pakai batu, kita pakai kayu. Ada bahan dasarnya. Ya. Kita membuat apa? Ya. Alat musik ini. Alat musik itu digunakan bahan dasarnya. Ada besi lah, ada logam dan lain-lain. Tapi kalau bara itu adalah sebuah tindakan penciptaan yang tidak pakai bahan dasar apapun. Ya. Makanya dalam bahasa Latin disebut creatio ex nihilo. Creatio penciptaan, ex keluar, nihilo nihil dari kekosongan. Ya. Coba perhatikan Jameson, Fawcett and Brown bilang, dicipta tidak dibentuk dari bahan yang sudah ada sebelumnya, tapi buat dari ketiadaan. Kalau memang tidak pakai bahan dasar, lalu bagaimana bisa jadi? Nah, memang tidak pakai bahan dasar, ini hanya ngomong, hanya bicara, hanya berfirman. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 5. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dengan air. Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul. Jadilah demikian. Kalau begitu berfirman, jadi. Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ayat 9. Dia berfirman maka semuanya jadi. Ibrani 11. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau begitu ngomong dan jadi ini luar biasa. Dan ini kemahakuasaan Allah. Kita boleh terkagum-kagum dengan segala macam teknologi manusia sekarang. Tapi sehebat-hebatnya manusia, dia menghasilkan sesuatu benda dari bahan dasar yang sudah ada. Tapi Allah itu membuat segala sesuatu dari kekosongan. Dan ini menunjukkan bahwa betapa maha kuasanya dia. Makanya dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkau telah menjadikan asah langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil bagimu. Kalau begitu Yeremia mau katakan bahwa kalau Tuhan itu bisa menciptakan langit dan bumi hanya berfirman, artinya tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau tidak ada yang mustahil bagi dia, maka saudara boleh ada dalam kesulitan besar bagaimanapun juga ya. Tapi kalau dia mau tolong, tidak ada yang sulit. Karena langit saja keluar, hanya dengan ngomong, muncul langit. Hanya dengan satu kata, terang keluar. Hanya dengan kata-kata, laut tercipta. Masakan hanya mau menolong kita kok susah? Ya, makanya dalam Lukas 7 ayat 7 itu dia bilang begini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau langit dan bumi keluar hanya dengan berfirman, masa usir penyakit saja susah? Maka cukup sepatah kata saja sembuh. Pak, kalau memang hanya sepatah kata saja sembuh, kenapa ada banyak orang Kristen gak sembuh? Malah meninggal. Seperti Pak Aris. Bukan karena Tuhan gak maha kuasa. Tapi bahwa Tuhan memang gak mau. Karena Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan.
kalau dia mau pasti bisa. Kadang-kadang Tuhan mau menyembuhkan. Kadang-kadang Tuhan mau menyembuhkan yang lain dan yang lain tidak. Dan kadang-kadang dia tidak mau menyembuhkan yang sama sekali. Pernah satu kali ada banyak orang sakit dan dia sembuhkan semuanya. Tapi orang lumpuh yang di kolam itu ya, dia sembuhkan kan? Tapi ada banyak orang sakit di situ kan? Tapi ternyata hanya si lumpuh yang disembuhkan, yang lain tidak. Dan pada satu ketika banyak orang datang berbondong-bondong mau disembuhkan. Tapi Yesus malah menyingkir. Artinya kita harus yakin bahwa kalau Tuhan mau membuat mujizat pasti bisa. Tapi dia tidak selamanya mau melakukan. Paulus itu kurang iman apa? Di sini kita harus hati-hati. Kebanyakan kalau orang bikin acara KKR kesembuhan ilahi, mereka menjamin pasti sembuh. Lalu kalau tidak sembuh bagaimana? Saudara kurang beriman. Kan begitu ya? Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus kurang beriman? Paulus sangat beriman, tapi ternyata Tuhan juga tidak sembuhkan dia. Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Maka Tuhan itu kadang mau menyembuhkan, kadang tidak mau. Tapi kalau dia mau, cukup satu kata saja, sembuh. Karena itu kita tidak boleh memaksa Tuhan. Orang sakit, kita berharap Tuhan membuat mujizat kesembuhan. Tapi semua kembali kepada Tuhan. Ya. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa ya kok rasul-rasul itu orang yang cinta Tuhan semua tapi matinya kok jelek semua ya? Mati dibunuh, mati ditombak, mati ini. Kok kenapa orang mengasihi Tuhan kok matinya buruk begitu ya? Dan kenapa orang baik cepat mati ya? Kasihan. Loh. Saudara, kalau orang dalam Tuhan itu dia mati, saudara kasihan, dia senang. Ya toh? Karena Paulus bilang, kalau aku hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Makanya dulu waktu John Stott mati, ada banyak orang kirim turut berduka cita. Turut berduka cita. Tapi hanya ada 2 orang yang mengucapkan turut bersuka cita. Salah satunya saya. Turut bersuka cita bersama dengan John Stott. Turut berduka cita bersama dengan keluarga. Dengan keluarga kita berduka cita. Tapi dengan almarhum kita bersuka cita karena kita percaya dia bahagia sekarang. Makanya ada teman saya, Pendeta Budi Asali kan sakit-sakitan. Lalu dia bilang begini, kalau saya mati, sudah bahagia di sana, ada orang di dunia ini yang doakan supaya saya bangkit. Begitu saya bangkit, orang pertama yang saya tempelin dia. Saya sudah bahagia di sana, tidak ada sakit lagi. Malah disuruh bangkit lagi dan dapat sakit lagi. Ya, orang yang ada di dalam Tuhan itu kalau dia meninggal bahagia. Kalau Tuhan mau bangkitkan bisa, tapi kalau Tuhan tidak mau bangkitkan kita tidak usah paksa. Ya, jangan ikut seperti yang di Jogja itu. Siapa? Malang. Semarang ya. Ya, mati tidak mau dikubur. Karena yakin bahwa akan dibangkitkan. Ya, di Semarang juga. Di Jogja juga ada itu. Mati itu mereka sampai sekian hari. Mereka ibadahnya ibadah pembangkitan. Bukan penghiburan. Ya. Tapi karena tidak bangkit-bangkit, akhirnya polisi harus turun tangan paksa, harus kubur. Ya. Dan akhirnya hanya beberapa orang yang menguburkan tanpa tahu dia dikuburkan di mana. Tapi mereka bilang ada dasar Alkitabiahnya, yaitu Musa pun kuburannya disembunyikan oleh Tuhan. Jadi pemimpinnya pun tidak mau dikasih tahu kubur di mana ya. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan Maha Kuasa tak berarti bahwa dia selalu mau melakukan. Dia bisa bikin mujizat, tapi Tuhan itu cara menolong kita tuh beda-beda. Kalau ngomong begini saya teringat doanya Pendeta Prab. Dia bilang begini. Contohnya, saya itu terlalu pengen makan KFC. Ayam KFC. Tapi yang ada di depan saya ini hanya tempe dan tahu. Lalu saya berdoa, Tuhan, ubahlah tempe dan tahu ini menjadi KFC dalam nama Yesus. Amin. Masih tempe dan tahu. Nah, berubah.
Maka dia berdoa lagi, Tuhan dalam nama Yesus ubahlah tempe tahu ini jadi ayam KFC. Amin. Nah berubah juga. Dia menderita, Tuhan ubahlah. Ternyata tidak berubah juga. Lalu akhirnya dia bilang, Tuhan, saya minta engkau ubah tempe dan tahu di muka saya ini jadi KFC. Tapi tidak berubah. Masalahnya di pikiran dan hati saya hanya ada KFC. Kalau begitu sekarang saya minta mujizat baru. Ubahlah ayam Kentucky di hati dan pikiran saya ini menjadi tempe dan tahu. Begitu dia amin, dia sudah senang makan tempe dan tahu. Nah, dia bilang itu mujizat. Satu mujizat di luar, satu mujizat di dalam. Gitu ya. Jadi penciptaan alam semesta menunjukkan Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua, ini menunjukkan kebesaran Allah. Ya, Allah, how great thou art. Betapa besar, sangat besar Allah. Tapi saudara-saudara, kebesaran Allah itu, dia sebesar apa? Itu bisa terlihat di dalam penciptaan langit dan bumi itu. Nah, kita seringkali tidak menyadari ini. Dan itu baru bisa dibukakan pada kita kalau kita bisa kira-kira kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan alam semesta. Dan itu menunjukkan dia besar. Mungkin kita perlu berpikir dulu, alam semesta yang dia cipta ini sebesar apa? Baru kita perkirakan penciptanya sebesar apa. Nah, untuk bicara soal ini kita mungkin bicara dua hal di sini. Pertama, mari coba kita perkirakan luasnya alam semesta kita itu seberapa luas. Nah, bumi kita ini berada bersama dengan sekian planet yang membentuk tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jadi kalau saudara lihat gambar ini matahari dengan sekian planet ini, itu disebut sebagai tata surya kita. Kita tinggal di yang nomor 3 itu, yaitu bumi. Nah, saudara-saudara, kalau dari bumi kita yang nomor 3 ini, kalau kita kira-kira mau pergi ke matahari, itu berapa jarak yang bisa ditempuh dari bumi kita ke matahari? Itu jaraknya adalah 149,6 juta kilometer atau kira-kira 150 juta kilometer. Di dalam perhitungan kecepatan itu bisa cepat 500 detik kecepatan cahaya. Untuk bisa membayangkan kecepatan cahaya ini begini, kita seandainya bisa bikin pesawat yang kecepatannya seperti cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Ya. 1 detik 300.000 kilometer. Kalau seandainya kita bisa bikin pesawat begitu, maka untuk sampai ke bulan, kita hanya butuh 1,3 detik. Set. Maka waktu kita belajar ini orang sudah pergi pulang bulan berapa kali itu ya. Karena 1,3 detik sampai bulan. Tapi dari bumi sampai ke matahari itu butuh 500 detik. Artinya saudara bayangkan kalau bulan saja cuma 1,3 detik. Nah ini sampai 500 detik artinya sangat jauh. Dari bumi sampai ke matahari. Bagaimana dengan Pluto? Next. Ini Pluto yang paling jauh. Kalau dia ke matahari itu dia 5,9 miliar kilometer. Naik pesawat kecepatan cahaya 5,5 jam baru sampai. Maka saudara bayangkan dari tata surya kita dari yang paling jauh. Kalau Pluto mau dianggap sebagai planet karena dia pernah dipecat sebagai planet lalu diterima lagi diakui lagi sebagai planet. Sekarang nggak tahu lagi statusnya bagaimana. Tapi kalau Pluto sampai ke matahari itu sampai 5,5 jam cahaya. Nah, kalau bumi membutuhkan 1 tahun untuk mengelilingi matahari, makanya kita 365 kali dia putaran, maka kita bilang 1 tahun. Maka Pluto ini butuh 248 tahun. Jadi 248 tahunnya kita itu baru 1 tahun di Pluto. Jadi kalau saudara tinggal di Pluto,
pergantian tahunnya setiap 248 tahunnya bumi. Maka kalau saudara tinggal di Pluto, saudara umur tidak sampai 1 tahun juga nggak sampai, itu setengah tahun juga nggak sampai, itu hanya 1/4 itu, ya, hanya 1/4 saja. Berarti kita bisa lihat, bayangkan putaran Pluto itu begitu luasnya. Nah, itu tata surya kita. Sementara ada bintang yang terdekat dengan tata surya kita. Next, ya, itu namanya bintang Proxima Centauri. Itu kalau dari bumi kita naik pesawat kecepatan cahaya 4,24 tahun. Ya. Saudara bayangkan itu sejauh apa? Itu sangat jauh. Di luar tata surya kita ada miliaran sistem keplanetan yang tersebar di miliaran galaksi. Dan di galaksi kita saja yang namanya galaksi Bima Sakti. Ya, coba next kita lihat ini galaksi Bima Sakti itu kira-kira ada 100 miliar sampai 400 miliar bintang. Ada di satu galaksi. Ini satu galaksi. Ya. Di dalam galaksi Bima Sakti kita ini ya. Nah, Bima Sakti itu terangnya seberapa? Bima Sakti itu terangnya 10 miliar kali matahari. Ya, 10 miliar kali matahari. Nah, itu satu galaksi. Para ahli menghitung jumlah galaksi yang telah terdeteksi, itu kira-kira ada 2 triliun galaksi di dalam alam semesta. Next. Ada kira-kira 2 triliun galaksi. Dan yang belum dilihat dan belum ditemukan itu masih triliunan galaksi. Galaksi kita di mana alam semesta di mana tata surya kita berada itu namanya Bima Sakti. Dan ada galaksi lain yang paling dekat dengan galaksi kita namanya Major Dwarf. Itu 2,5 juta tahun cahaya. Itu galaksi ini galaksi kita ya. Mau ke galaksi terdekat itu naik pesawat kecepatan cahaya 2,5 juta tahun. Nah, saudara bayangkan ini mengerikan itu. Lalu galaksi terjauh yang masih dilihat sekarang ya, itu adalah JNZ-11. Itu dari bumi 13,4 miliar tahun cahaya. Jadi saudara, cahaya dari GNZ-11 yang dilihat hari ini itu adalah cahaya dari 13,4 miliar tahun yang lalu. Kan dia keluar cahaya ini kan datang dulu sampai ke bumi kan butuh 13 miliar tahun cahaya. Berarti yang kita lihat sekarang itu dari 13,4 miliar tahun yang lalu. Kalau cahaya sekarang itu baru bisa dilihat dari 13,4 miliar tahun yang akan datang. Maka saudara bayangkan itu betapa jauh. Selain itu para ilmuwan juga menemukan satu struktur kosmik raksasa yang namanya Bose Great Wall. Itu satu dinding galaksi dengan panjangnya, kalau saudara lihat ini Bose Great Wall, ini dinding galaksi ini panjangnya 1 miliar tahun cahaya. Dan di situ, di dalam itu ada ribuan galaksi di dalamnya. Maka ini nih ada miliaran galaksi, ribuan galaksi di dalamnya. Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Karena galaksi-galaksi itu tidak berdiri sendiri. Galaksi-galaksi itu membentuk suatu gugus yang namanya klaster galaksi atau gugus galaksi. Dan ada banyak, ada miliaran. Itu contohnya saja Virgo cluster, Coma cluster. Di dalam Virgo cluster ada
1.300 galaksi di dalamnya. Di dalam koma cluster ada 1.000 galaksi. Tapi ada miliaran cluster di dalamnya. Apakah sudah cukup begitu? Belum juga. Karena cluster-cluster galaksi itu masih membentuk struktur yang lebih besar lagi. Yang disebut sebagai supercluster. Nah, coba kalau lihat ini supercluster ini, misalnya supercluster Lanieke ini di dalamnya ada 100.000 galaksi. Apakah sudah selesai di situ? Tidak. Supercluster itu masih masuk ke dalam yang namanya supervoid. Satu kelompok lagi. Dan ada miliaran supervoid. Saudara, itu supervoid di situ, ya. Dan itu luasnya sudah sukar untuk dibayangkan. Sekarang saudara, kalau begitu, kita ini kan baru hanya nyampe Mars ya. Itu pun baru mengadakan penelitian. Ya. Kalau baru nyampe bulan sudah sombong. Ya. Nah, ini sekarang kan orang mulai mencoba ya pergi ke Mars, orang sudah beli tanah untuk di Mars, ya satu saat bumi sudah penuh kita mulai bikin perumahan di Mars dan sebagainya. Itu baru Mars tuh. Ya, kita belum sampai ke sebelah Mars, itu belum sampai itu. Kita baru hanya Mars, apalagi menyeberang tata surya, apalagi menyeberang galaksi. Makanya orang sering tanya saya, Pak, apakah UFO itu benar ada, Pak? Atau itu alien-alien tuh loh. Apakah ada makhluk-makhluk lain di sana? Jawabnya gampang, tidak tahu. Ya kan? Tidak tahu karena Alkitab tidak ngomong itu. Tapi ini alam semesta begitu luasnya, luar biasa. Itu luasnya saja. Wow, ternyata Tuhan menciptakan tuh begitu mengerikan luasnya. Tapi sekarang coba mari kita lihat besarnya. Itu tadi luasnya. Sekarang kita melihat luas. Saya hanya berikan beberapa contoh saja ya. Mari kita lihat bumi kita. Bumi kita ini diameter tengahnya 12.742 km. Jadi saudara lihat mobil saudara itu speedometernya sudah angka berapa? Kalau sudah lewat 12.742, maka kalau saudara jalan lurus itu sudah lewat bumi itu. Ya. Bumi kita cukup besar dibandingkan Mars, kecil saja. Bulan itu lebih kecil lagi. Ada banyak benda yang lebih kecil. Bumi kita cukup besar, 12.742. Nah, tapi bumi kita ini termasuk kecil karena di atasnya itu ada Neptunus. Neptunus itu cukup besar, 49,244 km. Itu bumi kita jadi kecil begitu dibandingkan dengan Neptunus yang sangat-sangat besar. Neptunus ini diameternya 4 kali lebih besar dari bumi. Lalu Saturnus ini lebih besar lagi. Neptunus tinggal kecil begitu, 116.460 km lebih besar. Bumi kecil sekali. Lalu Jupiter inilah planet yang terbesar dalam tata surya kita. Nah, 139.820 km. Saturnus menjadi kecil semacam itu. Nah, jadi saudara bayangkan bahwa dengan besaran semacam ini, kalau kita mau banding semua tata surya kita, planet-planet di dalamnya, dia akan jadi begini. Tuh bumi kita nih, Jupiter, Saturnus. Bumi kita kecil begitu. Ya. Saya waktu lihat gambar begini, saya mikir tiba-tiba Jupiter terguling ke sini. Dia melindas bumi, tahu-tahu tiba-tiba kita habis. Ya. Tiba-tiba kita bisa lenyap. Plat semua itu. Kalau sampai Jupiter menabrak kita. Betapa besarnya. Jupiter itu begitu luar biasa. Tapi ternyata Jupiter itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan matahari kita. Nah, matahari kita 1.392.000 km, itu Jupiter tinggal kecil segitu. Ya. Nah, kalau dengan diameter matahari semacam ini, pernah diadakan perhitungan kira-kira diameternya matahari begini, kalau kita nyusun bumi
1 buah bumi, 2 buah, 3, 4, 5, 6. Itu dibutuhkan 109 buah bumi untuk ujungnya matahari. 109 buah bumi. Ya. Dalam skala gambar, kalau bumi kita gambarkan 1 mm saja, bumi 1 mm, maka matahari 10,9 cm. Maka itu sudah sangat besar. Nah, seandainya kita isi bumi ke dalam matahari, matahari itu bisa mengisi berapa buah bumi? Untuk bisa kasih penuh matahari, itu perlu 1.300.000 buah bumi. Baru bikin penuh matahari. Maka saudara bayangkan, matahari itu sebesar apa itu? Kalau dibandingkan, next. Maka ini matahari begini. Kita punya bumi itu. Ya, sangat kecil. Jupiter pun tidak ada apa-apa dibandingkan dengan matahari kita. Luar biasa Tuhan ciptanya. Tapi saudara, apakah matahari ini sudah sangat paling besar? Tidak. Karena ada bintang lain lebih raksasa dari matahari, namanya bintang Buni. Dia lebih besar 92 kali matahari. Besarannya 92 kali matahari. Dan penelitian terkini menunjukkan bahwa diameternya itu 100 kali diameter matahari. Dia memiliki sekitar 3,2 juta kali lebih terang dari matahari. Matahari sudah terang, tapi dia 3,2 juta kali lebih terang dari matahari. Apakah itu sudah paling besar? Bukan. Ada lagi bintang berikut, itu namanya Rokosipi, itu 400 sampai 500 kali matahari. Itu besarnya atau diameternya. Apakah ini sudah paling besar? Tidak. Masih ada lagi, namanya Betelgeuse. Betelgeuse ini itu 955 kali besar, lebih besar dari matahari. Apakah ini paling besar? Tidak. Ada Scuti. Scuti ini diameternya 1770 kali matahari. Atau sekitar 2,4 juta kilometer. 3, ya ini sangat-sangat besar. Dan masih banyak yang lebih besar lagi. Kita kalau mempelajari ilmu-ilmu perbintangan antariksa, kita akan mengenal juga yang namanya black hole atau lubang hitam. Dan ada lubang hitam namanya black hole sombrero. Itu 5,9 miliar kilometer. Ya. Itu diameternya. Dia kira-kira 40 kali jarak bumi ke matahari. Untuk diameternya saja. Sangat besar. Lalu ada nebula. Nebula NGC 604. Itu diameternya 650 tahun cahaya. Bukan kilometer, cahaya. Butuh 650 tahun dengan pesawat kecepatan cahaya untuk sampai ke diameternya. Lalu kita mengarah ke galaksi. Kita galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Diameternya itu 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun baru sampai. Saudara, Bima Sakti ini, itu beratnya kira-kira berapa kalau dihitung, kalau ditimbang? Beratnya Bima Sakti itu, beratnya itu 2 triliun lebih berat dari matahari. Lalu ada galaksi lain lagi, namanya IC 1101. Itu diameternya 2 juta tahun cahaya. Di dalam galaksi ini ada 100 triliun bintang ada di dalam ini. Lalu ada tembok besar Hercules, Corona Borealis. Itu berapa itu? Ya, 10 miliar tahun cahaya dari diameternya saja. 10 miliar tahun cahaya. Mulai dari nenek moyang kita sampai kita jadi nenek moyang. Ya, kita bahkan mendekati saja tidak. Kenapa saya ungkapkan ini?
Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan mencipta itu begitu luar biasa. Alam semesta, besarnya benda-benda yang ada di dalam alam semesta ini. Sekarang saudara, kalau memang kira-kira kita melihat Tuhan cipta begini besar, apa yang saudara pikirkan tentang dirimu sendiri? Betapa tidak berartinya kita, bukan? Jangankan kita, matahari saja nggak ada artinya. Tata surya kita nggak ada artinya, bumi kita nggak ada artinya, apalagi kita. Ya, itulah sebabnya kalau orang sombong itu orang tidak tahu diri. Ya, baru punya duit sedikit sombongnya minta ampun. Ya, punya popularitas sedikit sombongnya minta ampun. Tapi kalau kita bayangkan betapa besarnya, makanya dalam Yesaya 40 ayat 15 dia bilang, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Itu pun mestinya lebih kecil lagi. Dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Tapi sekarang saudara, kira-kira saudara bayangkan, setelah pikir begini, kira-kira Tuhan Allah sebesar apa? Kalau ciptaannya sebesar itu, penciptanya sebesar apa? Ya, Yeremia 32. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tuhan Maha Kuasa. Makanya harusnya bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Setelah lihat semua, then sing my show, how great thou art, how great thou art. Kalau saya lihat bintang saja sudah begini besar, maka saya harus ingat Tuhan Allah yang cipta bintang ini pasti lebih besar lagi. Kalau kita lihat alam semesta begini besar, lalu yang menciptakan alam semesta bagaimana? Maka Tuhan itu begitu luar biasa besar yang kita tidak bisa bayangkan. Maka penciptaan langit dan bumi, pertama kemahakuasaan Allah. Yang kedua kebesaran Allah. Yang ketiga ini kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Ini kalau kita seringkali kita punya saudara-saudara bersyukur dalam segala sesuatu ya. Saya pernah khotbah tentang ucap syukur dalam segala sesuatu. Lalu saya rinci segala sesuatu itu apa? Ya. Ucaplah syukur dalam segala sesuatu. Segala sesuatu 1, 2, 3, 4. Salah satu yang saya ungkapkan adalah mengucap syukurlah untuk hal-hal yang tidak pernah kamu sadari tapi Tuhan bikin berjalan. Yang tidak kamu sadari. Contohnya apa saudara? Kalau kita mempelajari semua, kita bisa melihat bahwa ternyata kita ini juga tidak ada arti apa-apa. Kita ini debutanan tapi istimewa. Tuhan mengatur kita hidup di bumi ini itu begitu istimewa. Pertama saudara, kita bisa lihat bahwa temperatur dan jumlah matahari yang cocok itu diberikan bagi bumi. Kita tinggal di bumi. Matahari kita 1. Kenapa dibilang 1? Karena di tata surya yang lain matahari bisa lebih dari 1. Tuhan kasih bumi kita mataharinya 1 dan temperaturnya cocok dengan kita. Saudara, matahari itu kan kelompok tergolong bintang ya. Salah satu bintang yang menjadi matahari kita. Dan matahari kita itu termasuk bintang dengan temperatur sedang. Ya. Nah, saudara, salah satu bintang-bintang itu temperaturnya beda-beda. Salah satu bintang yang lain itu namanya Wolf-Rayet WR102. Ini bintang WR102 itu bumi kita kecil di sana dibandingkan dengan bintang WR102. Nah, saudara, panasnya itu adalah 200.000 derajat Celcius. Ya. Dengan panasnya 200.000 derajat Celcius, maka sinar ultravioletnya akan menembus lapisan ozon kita. Atmosfer kita tidak bisa tahan.
Sehingga dia masuk dan menusuk sampai di bumi, dan itu menghanguskan segala sesuatu. Dan membuat kita tidak bisa hidup. Tapi ternyata saudara-saudara, Tuhan tidak kasih kita matahari itu. Tuhan justru kasih matahari kita itu yang panasnya 5.500 derajat Celcius. Rata-rata permukaan matahari kita cuma 5.500. Nah, karena 5.500 itulah, ya kalau saudara lihat itu matahari kita dengan 5.500 derajat, itu membuat dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau dengan 5.500 itu kita cukup. Tapi kalau seandainya Tuhan kasih yang ini, WR102 jadi matahari kita, saudara bayangkan kita semua angus. Makanya saudara, pernahkah saudara bersyukur, Tuhan terima kasih karena Tuhan kasih bumi ini satu matahari saja. Dia kasih 2 saja kita habis. Maka kita harus bersyukur itu. Yang kedua adalah bukan hanya kasih matahari satu yang temperaturnya sedang, tapi dia mengatur jarak matahari dan bumi yang ideal. Walaupun matahari kita cuma satu, temperaturnya sedang, tapi kalau jaraknya dari bumi terlalu dekat, kita juga selesai semua. Atau terlalu jauh, kita selesai. Kalau kita lihat tata surya kita ini, next. Terus. Nah, lihat ya, matahari, Merkurius lebih dulu, Venus kedua, baru bumi nomor 3. Lalu berikutnya Mars dan selanjutnya. Tapi Merkurius, Venus itu lebih dekat matahari daripada bumi. Saudara, Merkurius dan Venus itu berada pada jarak yang cukup dekat dengan matahari. Maka Merkurius yang paling dekat dengan matahari itu panas rata-rata di sana adalah 430 derajat. Itu kira-kira air mendidih 100 derajat kali 4. Maka sulit sekali kita bisa hidup kalau di Merkurius. Bisa hangus kita. Sementara planet yang kedua, Venus, itu 464 derajat. Kok kenapa yang kedua lebih panas ya? Karena atmosfernya lebih tipis. Maka dari matahari ke dia lebih panas, 464 derajat. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa tapi di Mars yang nomor 4 itu cukup jauh dari matahari sehingga temperatur di sana itu terlalu dingin. Di Mars min 46 derajat. 0 derajat saja sudah es. Maka saudara bayangkan kalau Tuhan tempatkan kita di Merkurius atau Venus, kita hangus. Kalau Tuhan kasih kita di Mars, kita beku. Anehnya dia kasih kita di nomor 3. Dan itu cukup. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga itu menunjang kehidupan kita. Ya, apalagi kalau dia taruh kita di Pluto sana. Pluto itu min 230 derajat. Makanya saudara harus bersyukur Tuhan taruh kita di bumi loh ya. Tapi sekarang gini loh, secara ilmiah, mengapa bumi kita ada pada posisi nomor 3? Ini secara ilmiah. Ini karena sesuai dengan hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap objek itu yang punya massa itu punya gravitasi. Menarik. Jadi saudara lihat, ini ada gaya gravitasi dari matahari. Ya. Kalau gaya gravitasi matahari lebih tinggi, bumi kita akan tertarik ke sana. Maka kita akan mendekat matahari. Tapi kalau gravitasinya matahari berkurang, maka kita akan geser ke belakang. Jadi mengapa sampai bumi kita tetap nomor 3? Karena Tuhan mengatur sehingga gravitasi matahari itu tepat. Dia tetap mempertahankan posisi kita di nomor 3. Saudara bayangkan entah terjadi sesuatu hal sampai tiba-tiba gravitasi matahari naik. Tiba-tiba kita nomor 3 bisa jadi nomor 1. Atau gravitasi melemah, kita bisa jadi nomor 4 atau nomor 5. Dan seterusnya. Maka binasalah kita semua. Tapi ternyata dunia ini entah sudah berumur berapa tahun kan.
Tapi kita masih hidup dengan aman kan? Artinya gravitasi matahari terhadap bumi itu tetap. Ya, dan posisi kita tetap ada di dalam nomor 3 ini. Maka seharusnya kita bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan posisi yang tepat. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini adalah kecepatan yang tepat dari rotasi bumi pada porosnya. Kita tahu bahwa bumi kita tuh berputar ya. Selain mengelilingi matahari, tapi dia juga berputar pada porosnya. Next. Ya, kalau saudara lihat gambar ini bumi kita nih berputar. Kecepatan putaran bumi itu 1670 km per jam. Itu kecepatannya. Nah, perputaran rotasi bumi ini menentukan siang dan malam. Makanya kita dengan matahari kita siang, kita malam. Nah, saudara bayangkan bahwa bagaimana kalau tiba-tiba putarannya yang 1670 ini tiba-tiba melambat. Entah karena sesuatu hal dia putarannya kurang dari 1670. Apa yang terjadi? Kalau bumi kita putarnya lambat. Ini satu hari ini kan 1670 dia putarannya, makanya kita satu hari 24 jam ya. Siang 12 jam, malam 12 jam itu ya. Kalau dia putarannya lebih lambat, maka siang jadi sangat panjang. Malam akan menjadi sangat panjang. Ya. Maka satu hari kita 24 jam. Tapi kalau dia sedikit lambat itu bisa sampai satu hari bisa 30 jam. Satu hari bisa sekian jam. Itulah sebabnya hitungan jam di kita, di bumi dan di planet lain itu beda. Ya. Dan saudara-saudara, kalau siang lebih panas, maka dan malam sangat dingin, itu sangat mempengaruhi kehidupan. Terutama tumbuh-tumbuhan, hangus semua. Kalau tumbuhan hangus semua, maka produksi oksigen tidak ada. Maka kita semua sesak napas. Dan mati semua. Kalau dia lebih lambat. Kedua, kalau putaran ini lebih lambat, maka dia akan menyebabkan angin dan cuaca yang sangat buruk. Ya. Dan berikutnya, air laut akan pindah ke kutub. Kalau sampai dia putarannya lemah. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba dia lebih cepat dari 1670? Kalau dia lebih cepat, maka gravitasi di khatulistiwa menjadi berkurang. Maka saudara bayangkan kalau dia putarnya terlalu cepat, tiba-tiba air laut terlempar naik ke atas semua. Pohon-pohon tercabut semua. Gedung-gedung tercabut semua. Kalau sampai dia putar terlalu cepat. Itu sama seperti saudara taruh barang satu di bola, tiba-tiba saudara putar kencang, itu terlempar semua. Maka saudara bayangkan seandainya bumi putar lebih cepat, kita semua terbang. Ya, tidak injak bumi lagi. Ya, dan bumi akan menjadi gepeng. Lalu akan muncul badai yang sangat ekstrim terjadi di bumi ini. Nah, maka di sini kita bisa melihat ya, bahwa ternyata Tuhan sudah mengatur putaran itu tetap. Dan karena itulah maka kita masih aman-aman di bumi. Kalau begitu Tuhan menciptakan bumi ini tidak sembarang. Seperti Mazmur 104, dia bilang, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Tuhan cipta dengan bijaksana. Amsal 3. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau begitu, di balik penciptaan langit dan bumi, kita melihat kebijaksanaan dan kebaikan Allah. 3 hal. Kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, hikmat dan bijaksananya Allah. Maka kalau begitu mulai sekarang bersyukur tuh jangan hanya bersyukur karena sembuh dari sakit, dapat kenaikan gaji, bisnis jalan lancar. Sudah mesti bersyukur ya. Terima kasih karena bumi berputar pada porosnya dengan kecepatannya. Terima kasih Tuhan karena gravitasi matahari tidak berubah. Terima kasih Tuhan karena komposisi oksigen dan nitrogen itu tidak berubah. Ya, mau kerapatan beda di gunung dan laut, tapi komposisinya itu tetap oksigen dan nitrogen. Satu naik, mati kita semua. Saudara bersyukur laut paling dalam itu Palung Mariana. Apa yang terjadi kalau laut paling lebih dalam dari Palung Mariana? Habis kita semua.
ketebalan kerak bumi itu diatur. Begitu kerak bumi kurang dari itu atau lebih dari itu, mati kita semua. Saya mempelajari ini semua, bagaimana menghubungkan dan melihat alam semesta ini kalau terjadi. Dan saya menemukan ternyata Tuhan memang menciptakan. Jadi kalau dibilang ini hanya tiba-tiba terjadi Big Bang, ledakan besar lalu terciptanya alam semesta yang begini rapi, itu tidak bisa. Ya. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan semua, memberikan yang baik pada kita tanpa kita sadari. Ini baru hujan sedikit, banjir naik sedikit saja kita pusing semua ya. Saudara lihat itu bumi di sini ya, ada bulan di sini kan. Saudara tahu apa ini bulan ini? Itu mempengaruhi air laut naik turun. Kalau bulan turun sedikit, maka laut akan naik sedemikian rupa merendam bumi 2 kali sehari. Maka kita air bah 1 hari 2 kali. Kalau sampai bulan turun. Tapi bersyukur naik turunnya bulan itu sedikit saja mempengaruhi pasang surut air laut yang tidak bahaya. Maka ada banyak hal yang Tuhan buat kita tidak pernah doa minta. Tapi Tuhan kasih kita every day. Makanya harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita.